Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bersama saya Mr. T. Dalam video kali ini saya tidak akan membahas materi, tetapi di sini saya akan sharing atau memberikan sedikit motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mungkin banyak orang yang menganggap tidak penting, tapi sebenarnya untuk saat-saat ini bahasa Inggris sangat penting. Nah, dalam belajar bahasa Inggris, apa sih yang harus kita pikirkan? Sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris itu simple. Yang pertama itu kita harus punya kemauan. Kalau tidak punya kemauan, ya percuma buat apa kita belajar bahasa Inggris. Walaupun kalian pintar, tapi kalau tidak mau belajar materi apapun, semudah apapun materi itu, kalau kamu nggak mau belajar, maksudnya tidak punya keinginan, ya tidak akan masuk ke otak. Jadi seperti mental gitu saja ya. Nah, jadi yang pertama adalah harus punya keinginan. Sama kayak orang sakit. Kalau orang sakit pengen sembuh tapi tidak mau minum obat, ya bagaimana sembuhnya? Sama kayak kita. Kalau kita nggak punya keinginan belajar apapun, terus dipaksa untuk belajar, ya nggak akan masuk ke otak karena otak kita sudah menolak. Nah, jadi pertama harus mempunyai keinginan. Yang kedua, jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit. Buat teman-teman yang baru belajar atau pengen belajar bahasa Inggris, camkan jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit. Jika kalian sempat berpikir kalau bahasa Inggris itu sulit, lupakan dulu itu. Apapun materi yang pernah kalian dapat, yang pernah kalian pengalaman kalian tentang bahasa Inggris, oh itu sulit, lupakan. Jadi mulai dari awal, ikuti step by step. Nah, jadi dalam belajar itu semua butuh proses ya. Kita tidak bisa pengen menguasai sesuatu tapi cepat. Nah, jadi dalam belajar itu harus ada proses, tidak bisa secara instan. Itu yang biasanya membuat teman-teman merasa menjadi sulit karena pengennya cepat. Nah, diingat dalam belajar bahasa Inggris, dalam belajar apapun semua itu butuh proses, tidak bisa secara instan. Nah, yang selanjutnya, jangan pernah takut salah. Namanya belajar itu pasti kita melakukan kesalahan. Nah, ini yang biasanya jadi penyakit teman-teman yang belajar bahasa Inggris, takut mencoba, takut gini ya. Ketika les disuruh maju, takut salah. Nah, itu hilangkan. Dalam belajar apapun namanya kita juga belajar, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada namanya belajar tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah takut melakukan suatu kesalahan dalam belajar. Karena justru dengan kesalahan itu kita akan ingat, oh ya saya dulu pernah melakukan hal kesalahan ini. Jadi ketika menemui soal atau kesalahan yang sama, kita tidak akan melakukannya lagi. Jadi kita harus bisa memperbaiki karena kita pernah melakukannya. Dan diingat-ingat, oh ya itu dulu kesalahan saya, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian jangan pernah malu. Namanya belajar bahasa Inggris, ketika kita sudah ada rasa malu, wah sulit. Kenapa? Kita belajar bahasa ya, bahasa itu fungsinya untuk berkomunikasi. Kalau kita malu, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Namanya juga bahasa itu untuk komunikasi dengan orang lain. Ketika kalian malu terus mencoba bahasa Inggris, malu dengan teman kalian, nah terus bagaimana prakteknya? Kita nggak akan bisa praktek, ya akhirnya bisa materi tapi nggak bisa praktek juga percuma. Kita pintar hanya di materi tapi ketika praktek nggak bisa. Nah, ketika kita harus ketemu dengan native, ya akhirnya diem-dieman ya kan, ya lucu gitu loh. Namanya kita belajar bahasa, ya kita harus belajar materinya juga belajar praktek. Karena bahasa adalah bahasa lesan, jadi harus kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita harus mengikuti proses, tidak boleh takut salah, dan tidak boleh malu. Itu adalah kunci dalam belajar bahasa Inggris sebenarnya. Entah di bahasa Inggris maupun yang lainnya, tapi terutama di bahasa Inggris kita nggak boleh malu. Karena namanya komunikasi, kita harus berinteraksi dengan orang lain. Saya kira cukup untuk motivasi saya kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris. Semoga teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris berani mencoba dan selalu ikuti prosesnya. Pahami dulu setiap materi.
jangan buru-buru ingin bisa. Masalah bisa itu pasti akan mengikuti selama kita mau usaha, tapi yang penting adalah ikuti prosesnya dan pahami setiap materi. Buat apa kita cepat tapi tidak paham materinya, kita asal pakai saja, nah akhirnya nanti ya asal-asalan. Kadang ada yang ngomong bahasa Inggrisnya itu lancar, iya, tapi yang bisa paham hanya temennya sendiri. Nah ketika kita ketemu native-nya yang bingung apa yang dimaksud dengan anak ini, akhirnya mereka harus berusaha untuk memahami apa yang kita ucapkan. Nah kalau bisa jangan sampai kalau saya belajar dari awal mending belajar yang benar sekalian. Jadi ketika kita ngomong teman kita paham, ketika kita bertemu dengan native kita ngomong pun mereka juga paham. Jangan sampai mereka berusaha untuk memahami kita dengan bahasa kita yang istilahnya ruwet. Jadi diingat, namanya belajar butuh proses, terus jangan pernah takut salah dan selalu mencoba praktek. Jangan malu ketika praktek, itu penting. Nah jadi teman-teman yang mau belajar, semoga dengan sharing atau motivasi dari saya ini bisa membantu kalian untuk lebih percaya diri, ingin mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Nah, semoga buat teman-teman yang dalam proses belajar diberi kemudahan dan kemudahan dalam praktek. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya atau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.